Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Ratu Petro lengser ke Prabon, Cah Angon dadi raja. Ramalan Joyoboyo, Joyo berarti selamat, Boyo berarti bahaya. Republik Indonesia sebelum dinyatakan kemerdekaannya di tahun 1945 adalah dikenal sebagai Nusantara yang terdiri dari berbagai kerajaan. Di setiap pulau besar ada rajanya seperti di Aceh, Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan sebagainya. Para raja yang terkenal diantaranya adalah Raja Jayabaya yang terkenal dengan kitab Musasarnya yang isinya memprediksikan Nusantara zaman itu dan Nusantara ke depannya. Raja Jayabaya atau Prabu Jayabaya dengan karya yang terkenal adalah kitab Musasarnya. Seperti inilah isi kitabnya. Latar belakang Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya merupakan buah cinta dari kisah romantis Raden Panji Inukertopati dan Dewi Galuh Candrakirana yang memerintah kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 sampai dengan tahun 1159. Terdapat berbagai penafsiran versi menyangkut ramalan Jayabaya. Ada yang percaya bahwa ramalan tersebut memang karya Raja Besar Kediri itu yang dikenal sangat menghargai dan mencintai karya sastra. Dan beliau memerintahkan dua pujangganya, Mpu Sedah dan Mpu Panuluh untuk menyadur dan menciptakan karya-karya sastra. Versi lain menyebutkan bahwa ramalan Jayabaya itu sesungguhnya bukanlah karya sang maharaja, melainkan karya orang lain yang kemudian dianggap sebagai karya Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah raja kerajaan Kediri yang terkenal sakti dan berilmu tinggi. Konon beliau adalah titisan Betara Wisnu, sang pencipta kesejahteraan di dunia, yang akan meniti selama 3 kali ramalan Jayabaya. Beliau mampu meramalkan berbagai kejadian yang akan datang yang ditulis oleh beliau dalam bentuk tembang-tembang Jawa yang terdiri dari atas 21 pupuh berirama Asmaradana, 29 pupuh berirama Sinom, dan 8 pupuh berirama Dandanggulo. Kitab ini dikenal dengan nama Kitab Musarar. Ramalan Jayabaya dibagi dalam 3 zaman yang masing-masing berlangsung selama 700 tahun, yaitu yang pertama, zaman permulaan atau Kalisworo pada tahun 1 hingga 700 Masehi. Yang kedua, zaman pertengahan atau Kaliyoga tahun 701 hingga 1400 Masehi. Yang ketiga, zaman akhir atau Kali Sangara tahun 1401 hingga tahun 2100 Masehi. Yang menjadi pusat rujukan berbagai pihak dari ramalan Jayabaya adalah ramalan zaman akhir atau Kali Sangara dari tahun Masehi 1401 sampai dengan tahun 2100. Karena kita dapat membuktikannya dengan catatan sejarah Indonesia atau Jawa dalam periode tersebut. Ramalan Jayabaya dalam periode akhir tersebut cukup akurat dalam meramalkan bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Jawa, naik turunnya para raja dan ratu-ratunya atau pemimpinnya yang terbagi dalam tiap 100 tahun sejarah, yaitu yang pertama Kalajengga tahun 1401 hingga 1500 Masehi. Yang kedua Kala Sakti tahun 1501
hingga 1600 Masehi. Yang ketiga Kalajaya tahun 1601 hingga 1700 Masehi. Yang keempat Kolobendu tahun 1701 hingga tahun 1800 Masehi. Yang kelima Kalasuba tahun 1801 hingga 1900 Masehi. Yang keenam Kalasumbogo tahun 1901 hingga tahun 2000 Masehi. Yang ketujuh Kolosuroso tahun 2001 hingga 2100 Masehi. Sebuah riwayat bahwa Raja Jayabaya pernah berguru kepada seorang ulama terkemuka dari Jazirah Arab yang sedang mengembara ke Asia Tenggara. Ulama itu bernama Syekh Ali Samsuzen. Prabu Jayabaya, Raja Kediri, bertemu seorang tokoh dari Rum yang sangat sakti, Maulana Ali Samsuyen. Ia pandai meramal serta tahu akan hal yang belum terjadi. Jayabaya lalu berguru kepadanya. Sang tokoh menerangkan beberapa ramalan yang tersebut dalam kitab Musaror dan menceritakan pengiriman orang sebanyak 12.000 keluarga oleh utusan Sultan Galbah di Rum. Orang itu lalu ditempatkan di pegunungan Kendeng, lalu bekerja membuka hutan, tetapi banyak yang meninggal karena gangguan makhluk halus, jin dan sebagainya. Itu pada tahun Rum 437. Lalu Sultan Rum memerintahkan lagi di Pulau Jawa dan kepulauan lainnya dengan mengambil orang dari India, Kandi dan Siam. Sejak pengiriman orang-orang ini sampai hari kiamat kubra terhitung 210 tahun matahari lamanya atau 2163 tahun bulan. Sang tokoh mengatakan orang di Jawa yang berguru padanya tentang isi ramalan hanyalah Hajar Subroto dari Ki Padang. Kemudian Jayabaya menulis ramalan Pulau Jawa sejak ditanami yang kedua kalinya hingga kiamat. Lamanya 2100 tahun matahari. Seperti inilah isi ramalannya. Tritakali, zaman permulaan disebut Kalisworo. Lamanya 700 tahun matahari atau 721 tahun bulan. Pada waktu itu di Jawa banyak terdengar suara alam, kara-kara geger, halilintar, petir, serta banyak kejadian-kejadian yang ajaib dikarenakan banyak manusia menjadi dewa dan dewa turun ke bumi menjadi manusia. Berikutnya zaman pertengahan disebut Kali Yoga. Banyak perubahan pada bumi. Bumi terbelah-belah menyebabkan terbagi menjadi pulau kecil-kecil. Banyak makhluk yang salah jalan karena orang yang mati banyak menjelma atau menitis. Selanjutnya zaman akhir disebut Kali Sangara 700 tahun. Banyak hujan salah mongso dan banyak kali dan bengawan bergeser. Bumi kurang manfaatnya, menghambat datangnya kebahagiaan, mengurangi rasa terima, sebab manusia yang mati banyak yang tetap memegang ilmunya. 3 zaman tersebut masing-masing dibagi menjadi Sapta Makala. Artinya zaman kecil-kecil, tiap zaman rata-rata berumur 100 tahun. Tiap zaman rata-rata berumur 100 tahun matahari atau 103 tahun bulan. Seperti berikut ini zaman Kalisworo. Tahun 1 hingga 700 Masehi dibagi menjadi Kala Kukilo 100 tahun. Hidupnya orang seperti burung, berebutan mana yang kuat dia yang menang. Belum ada raja, jadi belum ada yang mengatur dan memerintah. Yang kedua Kala Buddha. Permulaan orang Jawa masuk agama Buddha menurut syariat Hyang Agat Nata atau Batara Guru. Yang ketiga Kala Brawa. Orang-orang di Jawa mengatur ibadahnya kepada dewa, sebab banyak dewa yang turun ke bumi menyiarkan ilmu. Yang keempat Kala Tirta.
Banjir besar, air laut menggenang daratan. Di sepanjang air itu bumi menjadi terbelah menjadi dua. Yang sebelah barat disebut Pulau Sumatera. Kalau banyak muncul sumber-sumber air disebut umbul, sendang, telaga, dan lain sebagainya. Yang kelima, Kala Swabara. Banyak keajaiban yang tampak atau menimpa diri manusia. Yang keenam, Kala Rebawa. Orang Jawa mengadakan keramaian-keramaian, kesenian, dan lain-lain. Yang ketujuh, Kala Purwo. Banyak bermunculan keturunan orang-orang besar yang sudah menjadi orang biasa mulai jadi orang besar lagi. Berikut zaman Kala Yoga. Tahun 701 hingga 1400 Masehi dibagi menjadi Kala Broto. Tahun 701 hingga 800 orang mengalami hidup sebagai fakir. Kala Drowo tahun 801 hingga 900 banyak orang mendapat ilham, orang pandai menerangkan hal-hal yang gaib. Kala Dwawara tahun 901 hingga 1000 banyak kejadian yang mustahil. Kala Praniti tahun 1001 hingga 1101 Masehi banyak orang mementingkan ulah pikir. Kala Teteko tahun 1101 hingga 1200 Masehi banyak orang datang dari negeri-negeri lain. Kala Wiseso tahun 1201 hingga 1300 Masehi banyak orang yang terhukum. Kala Wisoyo tahun 1300 hingga 1400 Masehi banyak orang memfitnah. Selanjutnya zaman Kala Sangara tahun 1401 hingga 2100 Masehi dibagi menjadi Kala Jonggo tahun 1401 hingga 1500 Masehi banyak orang ulah kehebatan. Kala Sakti tahun 1500 hingga 1600 Masehi banyak orang ulah kesaktian. Kala Joyo tahun 1600 hingga 1700 banyak orang ulah kekuatan untuk tulang punggung kehidupannya. Kala Bendu tahun 1700 hingga 1800 Masehi banyak orang senang berbantah-bantahan, akhirnya bentrokan terjadi. Kala Subo tahun 1801 hingga 1900 Masehi Pulau Jawa mulai sejahtera. Tanpa kesulitan, orang bersenang hati. Kemudian Kala Sumbogo tahun 1900 hingga tahun 2000 Masehi banyak orang tersohor pandai dan hebat. Munculnya Presiden Soekarno sebagai pemimpin Indonesia. Pendiri Republik Indonesia dalam periode Kala Sumbogo tahun 1901 hingga 2000 diramalkan secara cukup akurat. Beliau digambarkan sebagai seorang raja yang memakai kopiah warna hitam atau ketu bengi. Sudah tidak memiliki ayah atau yatim dan bergelar serba mulia atau pemimpin besar revolusi. Sang raja kebal terhadap berbagai senjata atau selalu lolos dari percobaan pembunuhan. Namun memiliki kelemahan mudah dirayu wanita cantik dan tidak berdaya terhadap anak-anak kecil yang mengelilingi rumah beliau, atau mundurnya beliau karena demo para pelajar dan mahasiswa. Sang raja sering mengumpat orang asing sebagai lambang bahwa beliau sangat anti-imperialisme. Dalam tembang Jawa berbunyi, Ratu Digdaya ora tedas tapak paluning pande sisaning gurindang. Nanging apese mungsuh setan tuyul amper gandus. Bocah cilik-cilik pating pendelik ngrubungi omah surak-surak kaya nggugah pitik ratu. Atine cili angunda mono bolos brang sing doyan asu. Bung Karno bergelar Panglima tertinggi ABRI.
siapa yang menentangnya bisa celaka. Menyerang tanpa pasukan, sakti tanpa pusaka, dan menang perang tanpa merendahkan lawannya. Kaya tanpa harta, benderanya merah putih. Beliau meninggal dalam genggaman manusia. Dalam tembang Jawa berbunyi, seng wani bakal wirang, yen glurup tanpa bolo, digdaya tanpa aji apa-apa, lamun menang tanpa ngasor kilian. Sugih tan abebandu, umbulane warna jenang gula klopo, patine marga lemes. Naik turunnya Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, juga secara jelas diramalkan oleh Prabu Jayabaya pada bagian akhir tembang Jawa butir 11-16 sebagai berikut. Ono jalmo ngaku-ngaku dadi ratu duwe bala lan prajurit negara, ambane saprowulan, panggonane godhong pring anom atenger Kartika Paksi. Nyekeli gegaman ulek wesi, pandhereke padha nyangklong onceki neret, kreta tanpa turangga, nanging kaobah asilake swara gumbrenggeng pindah tawon. Nung sing klanglang katut kaca kembar sewu sumsum, iwak lodan munggah ing daratan. Tutupe warsa Jawa lungalu atau 8398, warsa serani nang 66 atau 966. Alangan tutup kuali lumuten kinepung lumut seganten. Atau beliau muncul sebagai pemimpin yang didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, darat, udara, dan laut, berlambang Kartika Paksi, memakai topi baja hijau atau topi kuali lumutan pada tahun 1966. Zaman pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru berlangsung selama 30 tahun. Dan menurut Jayabaya, ada 3 raja yang menguasai tanah Jawa atau Indonesia saat itu sebagai lambang kekuasaan dari 3 kekuatan politik, Golkar, Parpol, dan ABRI. Ketiga kekuatan itu menghilang saat Pak Harto mundur karena saling berselisih. Setelah itu tidak ada lagi raja yang disegani, dan para bupat mancanegara atau luar Jawa berdiri sendiri-sendiri atau otonom. Setelah lenyapnya kekuasaan 3 raja tersebut, Jayabaya meramalkan datangnya seorang pemimpin baru dari negeri seberang, yaitu dari Nusa Serenggi atau Sulawesi. Ialah Presiden B.J. Habibie. Ramalan selanjutnya adalah, inilah jalan bagi yang selalu ingat dan waspada, agar pada zaman tidak menentu bisa selamat dari bahaya atau Jayabaya. Maka jangan sampai keliru dalam memilih pemimpin. Carilah sosok pemimpin yang bersenjatakan Trisulaweda pemberian dewa. Bila menyerang tanpa pasukan, kalau menang tidak menghina yang lain, rakyat bersukaria karena keadilan Tuhan telah tiba. Rajanya menyembah rakyat yang bersenjata Trisulaweda. Para tokoh-tokoh ulama menghargainya. Itulah asuhannya Sabdo Palon yang selama ini menanggung rasa malu tetapi akhirnya termasyhur. Karena segalanya tampak terang benderang. Tidak ada lagi yang mengeluh kekurangan. Itulah pertanda bahwa zaman tidak menentu telah usai berganti zaman penuh kemuliaan, sehingga seluruh dunia pun menaruh hormat. Di zaman modern abad ke-21 saat ini, dengan berbagai persenjataan modern dan alat tempur yang canggih, mulai dari senjata nuklir, roket, peluru kendali, dan lain-lainnya, maka senjata Trisulaweda mungkin bukanlah senjata dalam arti harafiah, tetapi adalah senjata dalam arti kiasan. 3 kekuatan yang membuat seorang pemimpin disegani segenap rakyatnya. Bisa saja itu adalah 3 sifat-sifat sang pemimpin, seperti benar, lurus, dan jujur, atau benar,
jejeg lan jujur, seperti yang diungkapkan dalam tembang-tembang Ramalan Jayabaya. Demikian pula tentang sosok sang pemimpin yang digambarkan sebagai Satria Piningit. Bukanlah seseorang yang tiba-tiba muncul, tetapi ia adalah seorang pemimpin Indonesia yang sifatnya tidak mau menonjolkan diri. Tetapi ia bekerja tanpa pamrih, menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan bangsa dan negara. Sudah ada langkah-langkahnya yang nyata yang dapat ditelusuri dalam kehidupannya sehari-hari. Kala Suroso, tahun 2001 sampai 2100 Masehi. Pulau Jawa ramai sejahtera, serba teratur, tak ada kesulitan, banyak orang ulah asmara. Ramalan Jaya bagi Indonesia setelah tahun 2001, Indonesia akan menjadi sebuah negeri yang aman, makmur, adil dan sejahtera sebagai akhir dari Ramalan Jayabaya. Ramalan Kala Suroso tahun 2001 hingga 2100 Masehi. Zaman yang tidak menentu atau kolobendu berganti dengan zaman yang penuh kemuliaan. Sehingga seluruh dunia menaruh hormat. Akan muncul seorang Satria Piningit sebagai pemimpin baru Indonesia dengan ciri-ciri sudah tidak punya ayah ibu, namun telah lulus Weda Jawa, bersenjatakan trisula yang ketiga ujungnya sangat tajam sebagai berikut. Mula ten upatinem sinatria iku wus tanpa popo, abibi, lola, wus pupus Weda Jawa, mung angandelake trisula. Landhepe trisula sing pucuke gegawe pati utawa untang nyawa, sing tengah sirik gawe kapitunaning liyan, sing pinggir-pinggir tolak colong jupuk winanda. Ramalan yang ditulis oleh Jayabaya itu disetujui oleh sang tokoh Ali Samsujen, kemudian sang tokoh pulang ke negerinya. Diantar oleh Jayabaya dan putra mahkotanya Jaya Amijaya dari Pagendongan sampai di perbatasan. Jayabaya diiringi oleh putranya pergi ke Gunung Padang, disambut oleh Ajar Subroto dan diterima di sanggar semadinya. Sang Anjar hendak menguji sang Prabu yang terkenal sebagai penjelmaan Betara Wisnu. Maka ia memberi isyarat kepada endangnya atau pelayan wanita muda agar menghidangkan suguhan yang terdiri dari yang pertama kunyit satu bakar, yang kedua juadah satu takir atau mangkok dibuat dari daun pisang, yang tiga geti atau biji wijen bergula satu takir, yang keempat kajar atau sente sebangsa ubi rasanya pahit memabokkan satu batang, yang kelima bawang putih satu takir, yang keenam kembang melati satu takir, dan yang ketujuh kembang seruni atau serunai atau kembang teluki satu takir. Anjar Subrata menyerahkan hidangan itu kepada sang Prabu. Seketika Prabu Jayabaya menjadi murka dan menghunus kerisnya. Sang Anjar ditikamnya hingga mati, jenazahnya muksa dan hilang. Endangnya yang hendak lari pun ditikamnya pula dan mati seketika. Sang putra mahkota sangat heran melihat murkanya sang Prabu yang membunuh mertuanya atau Anjar Subrata tanpa dosa. Melihat putra mahkotanya sedih, sesudah pulang Prabu Jayabaya berkata dengan lemah lembut, "Ya anakku putra mahkota, janganlah engkau sedih karena matinya mertuamu, sebab sebenarnya ia berdosa terhadap keraton. Ia bermaksud mempercepat berakhirnya para raja di tanah Jawa yang belum terjadi. Hidangan sang Anjar menjadi perlambang akan hal-hal yang belum terjadi. Kalau kusambut atau hidangan itu, niscaya tidak akan ada kerajaan melainkan hanya para pendeta yang menjadi orang-orang yang dihormati oleh orang banyak. Sebab menurut guruku Baginda Ali Samsujen, semua ilmu Anjar itu sama dengan semua ilmuku." Sang Prabu Anom tertunduk kepala memahami.
kemudian memohon penjelasan tentang hidangan-hidangan sang pendeta yang hubungannya dengan keraton-keraton yang bersangkutan. Seperti inilah sabda Prabu Jayabaya. Ketahuilah anakku, bahwa aku ini penjelmaan Wisnu Murti, berkewajiban mendatangkan kesejahteraan kepada dunia. Sedang penjelmaanku itu tinggal 2 kali lagi. Sesudah penjelmaan di Kediri ini, aku akan menjelma Malawapati dan yang terakhir di Jenggala. Sesudah itu aku tidak akan lagi menjelma di Pulau Jawa, sebab hal itu tidak menjadi kewajibanku lagi. Tatanan atau rusaknya jagat aku tidak ikut-ikut, serta keadaanku sudah gaib bersatu dengan keadaan di dalam kepala tongkat guruku. Waktu itulah terjadinya hal-hal yang dilambangkan dengan hidangan sang ajar tadi. Terdapat pada 7 tingkat kerajaan, alamnya bergantian, berlainan peraturannya. Wasiatkanlah hal ini kepada anak cucumu di kemudian hari. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.